ku indah, dan semakin indah bagiku. Bagiku menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena malam hari ini setelah sekian lama kami boleh vakum di dalam acara kegiatan ibadah pemuda remaja GGP Philadelphia. Malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama di tempat ini. Sungguh kami percaya oleh anugerah-Mu kami boleh sehat adanya dalam kondisi yang sehat ini. Kami datang kembali untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Tentunya kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, hadir di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu Bapa, kami berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang menganugerahkan kepada kami hikmat dan pewahyuan untuk dapat memahami kehendak-Mu ya Bapa. Pikiran dan perasaan-Mu boleh kami rasakan. Tuhan memberkati kami lewat firman pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, shalom. Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali setelah hampir 3 tahun ya. Puji Tuhan. 2 tahun lebih. Iya, 2 tahun lebih. Kita boleh kembali bersama. Puji Tuhan. Saya teramat percaya bahwa kita boleh semua ini sehat adanya karena pemeliharaan Tuhan. Ada amin ya. Puji Tuhan, semua kita yang ada di sini kita kembali untuk eksis mulai dari sekarang ini, karena tentunya panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita harus hidup untuk bersaksi. Ada amin ya. Kita harus memberi dampak kepada kondisi dan keadaan sekeliling kita. Dan untuk itu pada malam hari ini kita kembali berkumpul karena kita tahu ada tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Untuk itu pada malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan ya, setelah sekian lama ya Intan, Gaby, sama Agnes ya, si Rio dia tetap di sana di asrama ya. Oke, mungkin sudah diperkenalkan tadi ada Tessa yang baru ya. Ini Tessa tapi udah kerja Tessa ya. Kemudian ada adenya
ya si Bagas ya. Puji Tuhan, dan yang lain-lain sudah ya yang menanjak dari remaja kepada pemuda. Ini ada beberapa ya, puji Tuhan sudah boleh ya mengikuti ya kegiatan pemuda, karena ya kita harus belajar semuanya ya. Nah, untuk itu saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita ya, yang pakai handphone. Nah, malam hari ini saya akan pakai handphone ya, puji Tuhan. Saya mengajak kita untuk kita buka dari surat Petrus ya, surat Petrus pasal yang kedua, ayat yang dari ayat yang ke-6 kita baca sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca aja bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Ya. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Ya, sudah dapat semuanya? Ya, kita baca 2, 3. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka yang tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari nas yang kita baca ini berbicara tentang batu sentuhan. Ya, kalau kita lihat dari perikop bacaan kita ini, Yesus Kristus menjadi batu penjuru ya. Yesus Kristus batu penjuru. Kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Bukan untuk juru selamat kita saja, tetapi Dia adalah juru selamat dunia. Tetapi kembali lagi bahwa ada banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Ya, bukan hanya di saat ini aja, tetapi di zaman di mana Tuhan Yesus ada di dalam dunia, ya, Dia ada di tengah-tengah orang-orang yang menyaksikan mujizat yang diperbuatnya, tetapi mereka tidak percaya. Bersyukur kita, ya, walaupun kita tidak ada di zaman itu, ya, kita hanya lewat kesaksian, hanya pembacaan firman Tuhan, kita percaya. Itulah kasih anugerah. Nah, oleh sebab itu, ya, anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan, bahwa hari ini ditetapkan kepada kita untuk menjadi, ya, batu yang mahal. Kita adalah orang-orang yang ditetapkan. Kalau Yesus adalah batu penjuru, Dia adalah juru selamat, kita adalah batu yang diletakkan yang mahal, yang ditetapkan untuk kita menjadi suatu bangunan. Ya, dikatakan seperti untuk menjadi suatu bangunan yang tersusun rapi, yang kokoh, yang harusnya bermanfaat atau berdampak. Nah, oleh sebab itu jangan sia-siakan masa muda kita, karena di sini dikatakan di ayat yang ke-9, kamulah bangsa terpilih, imamat rajani. Artinya kita ditetapkan, dipilih menjadi imam-imam. Ya, menjadi imam-imam. Artinya kita ini adalah orang-orang yang sudah ditetapkan, dipilih, dipindahkan, eklesia, dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Oleh sebab itu, ya, manfaatkan dengan baik waktu kita yang ada ini, supaya kita berdampak buat, ya, paling tidak buat diri kita, buat keluarga kita, dan kelompok kecil kita. Tetapi jika Tuhan akan pakai yang lebih lagi, maka kita tidak akan pernah menyangka. Ya, kita tidak akan pernah menyangka bahwa Tuhan merencanakan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dalam 1 Korintus dikatakan, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, Ia berkata bahwa di sana apa yang kita tidak pikirkan, yang kita tidak dengar, yang kita tidak lihat dengan mata, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi kita orang yang percaya. Artinya rencana Tuhan itu lebih daripada apa yang kita doakan. Ada amin ya. Nah, kalian masih muda, sebenarnya kalian boleh berencana, tapi kembali lagi Yakobus mengatakan, libatkan Tuhan dalam perencanaanmu.
Artinya bahwa kalau kita senantiasa melibatkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman-Nya, karena lewat firman ada tuntunan buat kita untuk melihat ke depan, jauh ke depan. Ya, melihat tentang rencana yang mulia, rencana yang agung daripada Tuhan. Bahwa jauh ke depan Tuhan merencanakan suatu hal yang lebih daripada apa yang kita pikirkan, yang tidak kita pernah lihat dengan mata, yang kita tidak pernah dengar. Tuhan membuat segala sesuatu itu untuk kita. Ada amin ya. Nah, di dalam hal inilah kita harus tahu bahwa kita ini ditetapkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dipisahkan dari gelap. Tadinya kita ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi oleh kasih anugerah Tuhan kita ini lewat kesaksian-kesaksian. Tadi ada kesaksian ya, ada kesaksian ya. Nah, mungkin ke depan saya kira kalau kita lebih giat lagi di dalam Tuhan, ada sesuatu hal yang kita akan saksikan yang tadinya kita tidak pernah mengerti tentang jalan-jalan hidup kita. Nah, ada satu pujian kan, jalanmu tak terselami. Ini ada pujian seperti itu. Nah, di dalam hal ini kita akan tahu bahwa ke depan itu rupanya Tuhan merencanakan suatu hal ya yang lebih dari sekedar kita ya, dari sekedar kita pikirkan. Tuhan merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Ada amin ya. Siapa yang di sini punya cita-cita untuk mau melayani? Ada enggak? Gabriel baru ya. Punya rencana untuk melayani, artinya untuk menjadi hamba Tuhan tentunya ya. Nah, sebenarnya rencana kita adalah suatu hal yang terprogram. Tetapi sebenarnya bagi kita yang belum berencana itu, sebenarnya ada sesuatu hal yang tersembunyi yang kita belum tahu. Tetapi jika kita terlibat di dalamnya, maka ada satu rencana yang kita tidak pernah tahu, tapi Tuhan merencanakan bagi kita. Ada amin ya. Nah, itulah rancangan Tuhan. Ya, rancangan Tuhan adalah rancangannya. Rancangan kita adalah rancangan kita. Tapi rancangan kita dan rancangan Tuhan seperti langit dan bumi. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Bahwa apa yang kita tidak lihat dengan mata, kita tidak terdengar dengan telinga, dan tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan memiliki suatu rencana lebih daripada sekedar kita merencanakan. Nah, oleh sebab itu ada kalimat dikatakan, aku akan memberkati engkau lebih daripada apa yang kau doakan. Nah, kalau sudah rencana Tuhan, tetapi kembali lagi di dalam hal ini bahwa kita harusnya lebih dekat dengan Tuhan. Apa saja yang kita harus lakukan? Puji Tuhan, malam hari ini kita ada di tempat ini. Ada amin ya. Di tempat ini tidak ada yang disebut hanya sekedar kebetulan, atau saya hanya sekedar ikut-ikutan. Tidak. Ini semua adalah jalan-jalan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ada amin ya. Seperti yang saya sering katakan, saya tidak pernah merencanakan saya tidak pernah bermimpi, saya tidak pernah berpikir bahwa saya untuk menjadi orang Kristen. Enggak, apalagi menjadi pendeta. Nggak pernah terpikirkan. Tapi Tuhan tuntun jalan-jalan saya. Bukan berbicara tentang suatu hal yang berkaitan dengan masalah sukses itu harus kita memiliki segala sesuatu. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah damai sejahtera. Ada amin ya. Ukurannya adalah damai sejahtera. Dan kita tahu rupanya di dalam penyertaan Tuhan kita akan tahu. Dan disitulah seringkali kita terheran-heran dengan karya Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau kita pada malam hari ini dibawa seperti ini dari masa muda kita, puji Tuhan ya, kita dibawa dari masa muda kita. Makanya ada satu pujian itu yang saya senangi. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang. Ku tinggalkan semua dosaku. Lagu ini lagu yang saya kenal sejak dari saya mulai percaya kepada Yesus. Dan lagu ini saya senang banget. Karena ternyata memang lagu ini membawa saya untuk melihat karya Tuhan di dalam hidup saya. Nah, oleh sebab itu pada waktu kita kita mau komitmen dengan Tuhan, maka Tuhan yang lebih lagi dia sudah merancangkan satu yang baik bagi kita. Ada amin ya. Baik, kita akan lihat dari kita baca di ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Tuhan mau supaya kita tersusun tadi seperti batu yang disusun tersusun menjadi rumah atau menjadi bait Allah. Tahukah kita bahwa kita adalah bait Allah?
Amin. Kita adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam? Nah, itu harusnya kita tahu. Pribadi lepas pribadi kita tahu siapa kita seharusnya. Bahwa kita ini adalah pribadi lepas pribadi yang di mana Roh Kudus berdaulat. Amin ya. Nah, jangan sia-siakan masa muda kalian. Tadi yang pujian tadi itu. Tinggalkan masa semua dosaku. Artinya supaya saya berkenan menjadi bait Allah, menjadi tempat kediaman Roh Kudus, supaya hidup saya terpimpin oleh Tuhan. Dan saya tahu di balik semuanya itu, sekalipun mungkin saya masih merasa saya mengalami sesuatu kendala demi kendala, tetapi kalau kita taat, kita mau senantiasa datang kepada Tuhan, ada satu waktu di mana engkau tidak pernah memikirkan sebelumnya dan engkau tercengang-cengang, di mana Tuhan ternyata merencanakan lebih daripada apa yang kita doakan. Puji Tuhan kalau kita berdoa. Ya, enggak berdoa pun Tuhan berencana yang baik. Ada amin ya. Tapi jika kita tahu, maka berdoalah kepada Tuhan. Karena lebih baik kita berdoa daripada kita membiarkan diri kita untuk tidak senantiasa untuk tidak berdoa. Karena dengan kita berdoa, kita akan semakin dekat dengan Tuhan, walaupun seakan-akan kita tidak melihat wujud nyata Tuhan. Tapi berdoalah dan berdoa. Setialah untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Walaupun sepertinya tidak ada sesuatu yang real yang saya lihat, yang terjadi dalam diri saya sebagai orang yang berdoa. Tetapi berdoalah sampai akhirnya kita akan melihat. Suatu kelak kita akan melihat. Kalian mungkin tidak melihat di masa saat ini. Ya, demikian perjalanan hidup. Tapi nanti kalian akan melihat perjalanan hidup ke depan. Kalian masih panjang. Dan kalian akan melihat masa-masa di mana Tuhan berbuat sesuatu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan disitulah kalian akan berkata, ternyata Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu selama-lamanya bagi kita. Ada amin ya. Dalam Mazmur itu berkali-kali dinyatakan seperti itu. Suatu kelak nanti kita akan berkata, ternyata memang Tuhan itu mengasihi saya. Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Sekarang mungkin kalian belum melihat tentang hal itu. Tetapi suatu kelak nantinya kalau kalian melewati proses demi proses, pada titik terakhir nanti akan kalian berkata, ternyata ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah meleset, tapi ya dan amin. Puji Tuhan. Dan pada malam hari ini, kalau mulai setia kalian yang mau mengiring Tuhan, percayalah jalan-jalan kalian akan terpimpin oleh Roh Kudus. Akan dipimpin untuk ke sesuatu hal yang kalian tidak pernah pikirkan sebelumnya. Iya, kalian akan melihat kebaikan Tuhan. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan di ayat yang ke-9. Kita baca bersama. Ayat yang ke-9. Apa di situ dikatakan? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dipilih oleh Tuhan menjadi batu yang mulia. Ada amin ya? Ya, menjadi batu yang mulia yang akan disusun rapi di atas satu bangunan yang Tuhan tetapkan, yaitu rumah Tuhan. Apa itu rumah Tuhan? Yaitu gereja. Ada amin ya? Gereja itu ini gereja. Nah, gereja itu bukanlah kita mendirikan suatu bangunan yang bagus megah, bukan. Tetapi suatu kelompok atau kumpulan orang yang takut akan Tuhan. Ada amin? Iya, yang takut akan Tuhan. Umat yang ditetapkan oleh Tuhan, umat yang kudus. Coba kita lihat bahwa di dalam, kalau kita baca dalam 1 Petrus tadi itu dikatakan bahwa kita ini harusnya melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Ya, kalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, harusnya kita berketetapan hati untuk melakukan yang benar. Ya, bukan yang buruk yang kita lakukan, tetapi sesuatu hal yang benar. Oke, dalam hal ini bahwa kita adalah umat pilihan. Ya, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Kita menjadi imam-imam. Ya, nantinya kalian akan menjadi imam-imam dalam ini pribadi lepas pribadi menjadi imam. Paling tidak atas diri kita. Kalau kita imam dalam pengertian secara rohani, maka kita akan memimpin diri kita, kira-kira seperti itu. Kita akan memimpin diri kita di dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang baik.
bukan hal-hal yang mencelakakan kita, tetapi kita akan terpimpin menjadi orang yang berakhlak baik, melakukan kebenaran. Nah, kamulah bangsa terpilih, imamat. Nah, berbicara imamat itu adalah berbicara tentang imam. Ya, kalau imam itu laki-laki ya. Ya, dalam hubungan suami istri, imam itu suami. Ya, sebagai penanggung jawab dalam keluarga itu suami. Tetapi kembali lagi bukan berarti di dalam hal ini hanya suami saja. Tetapi imam-imam itu adalah kita yang sudah terpimpin oleh Roh Kudus, dipercayakan oleh Tuhan menjadi pemberita atau pembawa kabar. Ya, kita menjadi pemimpin. Pemimpin tidak mesti harus laki-laki, ya perempuan pun juga. Tapi kalau ada laki-laki, hargailah laki-laki. Seorang wanita ya, maka wanita itu dia harus akan menghargai suaminya sebagai imam dalam keluarga. Tapi jika suaminya pergi dalam rumah nantinya, ini kalian akan belajar. Dalam rumah itu maka istri itu menjadi wakil, menjadi imam. Artinya dia memimpin dalam rumah pada waktu suaminya pergi. Tetapi kembali lagi di dalam kondisi cara pribadi di sini kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam atas diri kita, memimpin atas diri kita kepada hal-hal yang baik, yang benar. Kira-kira seperti itu. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ada di dalam satu ketetapan bahwa kita adalah anak-anak raja. Ada amin ya. Kita adalah anak-anak raja. Kita pewaris, ya kita adalah pewaris surga. Nah, oleh sebab itu mulai dari saat ini hidup kalian harus dijaga dengan baik. Harus dijaga dengan baik. Kenapa? Karena untuk menjadi orang yang baik, orang yang benar, tentunya harus melakukan yang benar. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 jika dikatakan di sana, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Artinya di dalam kehidupan kita sebagai umat yang terpilih, ya sebagai imamat yang rajani, maka semua aktivitas kita harus terukur dalam arti bahwa kita menjadi pelaku yang benar. Kira-kira seperti itu. Dengan demikian kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, imamat yang raji, umat yang kudus. Dikatakan di situ bahwa bangsa yang kudus atau umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Nah, di sini punya tanggung jawab. Kita semua memiliki tanggung jawab. Supaya kamu memberitakan, coba kita baca bersama-sama, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa yang kita harus perbuat? Yang besar itu. Kita harus menjadi saksi. Itu perbuatan yang besar. Kita menjadi cermin. Itu perbuatan yang besar. Kita harus membawa kabar sukacita. Nah, bagaimana kita membawa kabar sukacita? Diri kita saja tidak bisa kita pimpin untuk melakukan yang benar. Makanya sebagai imam-imam yang baik, imam-imam yang Tuhan tetapkan, bahwa kita harus dapat memimpin diri kita di dalam kebenaran itu sendiri. Nah, sejauh ini kita tahu bahwa ternyata kita sudah ditetapkan oleh Tuhan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dalam hal inilah pada malam hari ini kita ada di sini untuk satu tujuan, supaya kita menjadi pemberita Injil. Nah, firman itu hidup. Saya mau tanya, firman itu hidup di mana? Di hati, di hidup kita masing-masing. Firman itu tidak hidup di gereja yang besar, enggak. Tidak hidup di gedung-gedung, enggak. Firman itu tidak ada bahkan di dalam Yohanes 4 kalau nggak salah di sana dikatakan bahwa kita menyembah Dia bukan lagi di gunung, ya, bukan lagi di tempat-tempat yang disebut keramat, atau mungkin dikatakan, atau di sini dikatakan di Alkitab dikatakan bukan juga di Yerusalem. Ada orang yang mungkin berpikir bahwa supaya afdol keimanannya dia harus ke Israel untuk ke Yerusalem supaya dia ya istilahnya supaya sah kekristenannya. Enggak demikian, karena nantinya bukan di sana. Sekalipun nanti Tuhan akan datang terakhir kali, Dia akan berpijak di sana, tetapi yang disebut kita menyembah Dia bukan lagi di Yerusalem, tetapi ada di dalam
Siapa yang hafal? Di dalam roh dan kebenaran. Malam hari ini kita ada di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena kita ada dalam satu kesatuan untuk boleh berkumpul di sini meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Roh Allah berdaulat dan bertahta di dalam, ya, di atas pujian penyembahan kita. Maka Tuhan akan berdaulat, dan Dia berdaulat tidak hanya berbicara di dalam penyembahan kita, tetapi Dia akan berdaulat dalam hati pribadi lepas pribadi. Itulah indahnya di dalam Tuhan. Ada amin ya? Nah, untuk itu kita naikkan satu pujian. Jalanmu tak terselami. Kita akan tutup dengan pujian ini. Ya. Haleluya, kita naikkan satu pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tak terduga kasih-Mu, ada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, kehadiran-Mu di hati kami pribadi lepas pribadi, itulah sesuatu yang paling indah di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kembali kami ditegur, diingatkan bahwa kamilah umat yang Kau pilih, yang Kau tetapkan untuk menjadi satu ketentuan untuk kami boleh menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Namun kami percaya bahwa pada malam hari ini Engkaulah Allah yang menetapkan kami mendengar kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami seperti apa yang Kau firmankan, bahwa itulah yang kami lakukan. Dan tentunya kami tidak akan mampu untuk melakukan semuanya itu tanpa pertolongan. Untuk itu kami datang kepadamu, memohon pengurapan-Mu, memohon penyertaan-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu turun atas kami, turun atas anak-anak hamba-Mu di tempat ini, supaya di dalam perjalanan ke depan, melihat tentang masa depan yang penuh tantangan, bahwa iblis tidak tinggal diam. Tetapi pada malam hari ini Engkau ingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang Kau tetapkan, yang Kau pilih menjadi orang-orang yang menyaksikan keagungan dan kebesaran kuasa-Mu. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini Tuhan memberkati, melawat semua anak-anak hamba-Mu. Engkaulah Allah yang menetapkan pada malam hari ini dalam pengurapan Tuhan,
kuasa Tuhan yang menyertai. Bahkan kami percaya malaikat-Mu yang akan mengawal, dan Engkau-lah Allah yang akan terus menuntun. Sampai pada waktunya semua akan berkata bahwa Tuhan itu baik, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya bagi hidup anak-anak-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih, Engkau-lah Allah yang sudah berbicara. Tentunya Engkau juga Tuhan yang akan terus berbicara, tidak akan henti-hentinya menyertai dan terus menuntun semua anak-anak yang pada malam hari ini ada mendengarkan kebenaran firman-Mu, datang bersekutu, bahkan ada di hadapan-Mu. Tuhan yang memberkati. Terima kasih, Engkau yang mengikat kami dalam tali kasih-Mu yang tidak pernah melepaskan, dan Engkau yang mengawal dengan malaikat-Mu keluar masuk kami dalam perlindungan-Mu, dan Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.